Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam ceramah yang singkat ini saya akan jelaskan tentang rukun la ilaha illallah. Sebelum saya jelaskan tentang rukunnya, saya akan jelaskan bahwa orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin itu mereka memahami tentang makna kalimat la ilaha illallah. Sebab konsekuensi dari kalimat ini berarti menjadikan Tuhan itu hanya satu, yaitu hanya Allah. Tuhan yang mereka sembah selain Allah semuanya batil. Makanya ketika didakwakan dakwah ini oleh Nabi Muhammad SAW, mereka berkata, aja'al alihata ilaha wahida inna hadha la syai'un ujab. Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak itu menjadi satu Tuhan? Sesungguhnya ini benar-benar suatu yang sangat mengherankan. Artinya mereka itu heran kenapa Tuhan yang patung-patung yang mereka sembah yang banyak itu dijadikan sampai satu Tuhan, yaitu Allah. Ya, mereka mengatakan ini sangat mengherankan. Makanya ketika mereka didakwakan untuk menerima kalimat ini, mereka sombong, tidak mau terima karena mereka tahu maknanya, konsekuensinya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah As-Saffat ayat 35-36, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li syai'in majnun. Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak diibadahkan hanya Allah, mereka menyombongkan diri, tidak mau mengucapkan kalimat ini. Dan mereka berkata, apakah sungguhnya kami harus meninggalkan sesembahan kami karena seorang penyair yang gila. Ini orang-orang musyrikin. Adapun yang sekarang kaum muslimin, mereka ini sudah mengucapkan kalimat ini la ilaha illallah, tapi kebanyakan kaum muslimin tidak tahu tentang maknanya, tidak tahu juga tentang rukunnya, tidak tahu tentang konsekuensinya, tidak tahu tentang syaratnya. Maka dalam kesempatan ini saya akan jelaskan tentang rukun la ilaha illallah. Rukun la ilaha illallah itu ada dua. Yang pertama an-nafyu, yang kedua al-itsbatu. Yang pertama an-nafyu itu menafikan, artinya meniadakan atau menolak, artinya nafian jami'a ma yu'badu minillah, yaitu menafikan, menolak, meninggalkan apa yang disembah selain Allah. Yang kedua al-itsbat, yaitu itsbatul ibadah lillahi wahda la syarikalah. Yang kedua itsbat artinya menetapkan ibadah hanya kepada Allah saja, tidak sekutu bagi Allah SWT. Jadi yang pertama nafi artinya menafikan, meniadakan, menolak, meninggalkan semua yang disembah selain Allah. Apakah itu jin, apakah itu manusia, apakah itu nabi, apakah itu wali, apakah itu malaikat, apakah itu batu, pohon, kubur, dan wajib dia tinggalkan semuanya. Wajib dia ingkari semuanya, bahwa semuanya itu batil. Kemudian menetapkan satu yang hak, yang benar, itu menetapkan yaitu Allah. Itsbatul ibadah lillahi wahda la syarikalah, menetapkan ibadah hanya kepada Allah saja, tidak sekutu bagi Allah Taala. Kalau orang tanya dalilnya mana dari dua rukun ini, dalil yang pertama Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 256, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samiun alim. Barang siapa yang mengingkari tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang sangat kokoh, tali yang sangat kuat, yang tidak akan berpisah dia dengannya. Dan Allah itu maha mendengar dan Allah itu maha mengetahui. Di dalam ayat ini, dalam surah Al-Baqarah ayat 256, rukun nafi dalam ayat ini yaitu kalimat faman yakfur bit-tagut, barang siapa yang mengingkari tagut, barang siapa yang menolak tagut. Jadi barang siapa yang mengingkari
penyembahan kepada selain Allah. Bab tagut itu adalah semua yang diibadahi selain Allah. Bagaimana kata Imam Malik, tagut itu kullu ma ubida minullah, setiap apa-apa yang disembah selain Allah. Jadi kita wajib mengingkari semua yang disembah selain Allah, yang disembah oleh manusia kepada selain Allah, semua sembahan yang batil. Kita wajib ingkari. Kemudian di ayat ini disebutkan wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah. Ini rukun yang kedua, yaitu itsbat, menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah. Dia wajib mengimani Allah itu yang menciptakan, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, dan Allah satu-satu yang diibadahi. Dia beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, dalil yang kedua dalam surah An-Nahl, surah 16 ayat 36. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami tahu itu pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwanya an ya'budullaha wajtanibut taghut, hendaklah beribadah kepada Allah dan jauhkan taghut. Di ayat ini yaitu ada dua rukun. Yang pertama, an ya'budullaha, beribadah kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Kalimat an ya'budullaha merupakan itsbat. Ini rukun adalah itsbat, menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Wajtanibut taghut, yaitu rukun dari Allah, yaitu nafi. Jauhkanlah taghut artinya meninggalkan, mengingkari semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Wajib kita ingkari. Kalau ada orang yang hanya beribadah kepada Allah tetapi tidak mengingkari yang disembah selain Allah, maka dia tidak bertauhid kepada Allah. Perhatikan itu. Kalau ada orang dia mengatakan yang penting saya ibadah kepada Allah, masa bodoh orang mau nyembah kubur, batu, pohon, masa bodoh. Orang ini tidak bertauhid kepada Allah. Yang dikatakan dia bertauhid, meyakini kalimat Allah, yaitu wajib dia menetapkan ibadah hanya kepada Allah saja, menunjukkan seluruh bentuk ibadah kepada Allah, dan dia wajib mengingkari semua yang disembah selain Allah. Wajib ingkari. Dia wajib mengingkari orang yang menyembah kepada selain Allah, menyembah batu, pohon, kubur, batu, dan yang lainnya. Wajib dia ingkari. Ini konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Begitu juga seperti Allah mengisahkan tentang kaum 'Ad ketika Nabi Hud alaihissalam diutus oleh Allah kepada mereka. Mereka berkata begini, sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-A'raf ayat 70, qalu ajitana lina'budallaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu abauna fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Ini dalil yang ketiga tentang rukun Allah. Mereka kaum 'Ad berkata, apakah kedatanganmu wahai Hud kepada kami agar kami hanya beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu wahai Hud kepada kami jika kamu benar. Di dalam ayat ini disebutkan tentang perkataan mereka, lina'budallaha wahdah, agar kami hanya beribadah kepada Allah saja. Ini rukun Allah, itu itsbat. Kemudian yang kedua mereka katakan wa nadhara ma kana ya'budu abauna, dan kita meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami. Ini rukun yang kedua dari Allah, yaitu nafi. Artinya mereka sendiri sudah mengetahui kalimat la ilaha illallah itu, orang-orang yang didakwakan oleh para nabi dan para rasul, artinya mereka wajib untuk beribadah hanya kepada Allah saja, dan mereka wajib meninggalkan semua yang disembah kepada selain Allah, yang disembah oleh nenek-nenek moyang mereka tinggalkan. Begitu juga dalam surah Al-A'raf ayat 65, dalil yang keempat, wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun. Dan kepada kaum 'Ad kami utus saudara mereka, ia berkata, wahai kaumku, beribadahlah hanya kepada Allah saja, tiada ilah yang berhak ibadah melainkan hanya Allah. Maka kalian tidak bertakwa. Di sini ada rukun itsbat, yaitu an ya'budullah. Rukun itsbat yaitu ya qaumi ibudullah, wahai kaumku beribadah kepada Allah. Kemudian rukun yang kedua nafi, yaitu malakum min ilahin ghairuh, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan hanya Allah.
Jadi ini meninggalkan sesembahan yang disembah kepada selain Allah. Ya, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.